Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Sudibyo dengan NIM C0D023033. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pemotongan PPh pasal 22. Untuk pengertian PPh pasal 22, yaitu PPh pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, badan-badan tertentu, dan wajib pajak badan yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya atas penghasilan atau transaksi tertentu. PPh pasal 22 merupakan pembayaran pajak di muka dan dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun pajak. Untuk dasar hukum PPh pasal 22, yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perusahaan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Dan kedua yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 menurut Perundangan Mahkamah Konstitusi Nomor 001 tahun 2017 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubung dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Untuk objek dan subjek PPh pasal 22, pertama yaitu objek PPh pasal 22 meliputi 1. Impor barang, kedua pembayaran atas pembelian barang oleh instansi pemerintah, ketiga penjualan hasil produksi industri tertentu dalam negeri, dan keempat yaitu pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir. Berikut untuk subjek PPh pasal 22 meliputi yaitu importir, kedua bendaharawan pemerintah, ketiga badan-badan tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah, keempat wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Untuk tarif pemungutan PPh pasal 22 yaitu ada beberapa. Yang pertama berikut ada beberapa contohnya tarif PPh pasal 22. Ya, pertama atas impor barang, di mana untuk impor barang ada dua tarif yaitu 2,5% dari nilai impor atau jika memiliki angka pengena impor. Dan untuk tarif kedua yaitu 7,5% jika tidak memiliki angka pengenaan impor. Berikut kedua yaitu atas pembelian barang oleh instansi pemerintah sebesar 1,5% dari harga pembelian. Ketiga yaitu penjualan bahan bakar minyak seperti gas dan pelumas yaitu sebesar 0,25% sampai 0,3% dari penjualan. Keempat yaitu penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yaitu sebesar 0,45% sampai 5% dari harga jual. Berikut untuk contoh penghitungan yaitu PT ABC mengimpor barang dari luar negeri dengan nilai faktur sebesar $100.000. Biaya asuransi adalah 5% dari nilai faktur dan biaya angkut adalah sebesar 10% dari nilai faktur. Biaya masuk yang dikenakan adalah 20% dan biaya masuk tambahan sebesar 10%. Untuk kurs yang berlaku adalah $1 yaitu sebesar Rp15.000. Maka untuk penghitungannya kita harus mengetahui harga faktur yaitu sejumlah $100.000 dan biaya asuransi 5% dari $100.000 yaitu maka didapatlah sebesar $5.000. Dan untuk biaya angkut sebesar 10% dikali dengan harga faktur yaitu didapatlah jumlahnya yaitu $10.000. Maka untuk CIF atau Cost Insurance and Freight $100.000 ditambah $5.000 dan ditambah lagi dengan biaya angkut sebesar $10.000, maka didapatlah untuk CIF-nya yaitu sebesar $115.000. Dalam dirupiahkan CIF dalam rupiah yaitu $115.000 dikali dengan $15.000, maka didapatlah $1.725.000. Maksudnya $1.725.000.000. Untuk biaya masuknya sebesar 20%, maka dikali dengan $1.725.000.000, maka didapatlah sebesar Rp345.000. Untuk biaya masuk tambahnya sebesar 10%, maka dikalikan dengan untuk CIF dalam rupiah yaitu Rp1.725.000, maka didapatlah sebesar Rp172.500.000. Maka nilai impor yang dikenakan tersebut yaitu Rp1.725.000.000 ditambah dengan 345 juta, lalu ditambah lagi dengan biaya masuk tambahan sebesar 172.500.000, maka didapatlah sebesar nilai impornya yaitu sebesar 2.245
Rp242.500.000. Jika PT ABC memiliki API atau angka pengenaan impor, maka tarif PPh pasal 22 yang dipungut adalah sebesar 2% dari nilai impor, maka PPh pasal 22-nya yaitu 2,5% dikali dengan 2.242.500.000, maka didapat sebesar Rp56.062.500. Dan jika tidak memiliki API, maka tarif PPh pasal 22-nya dikenakan sebesar 7,5%. Maka PPh pasal 22-nya itu 7,5% dikali dengan 2.242.500.000, maka didapatlah sebesar Rp168.187.500. Baiklah teman-teman, itulah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.